Elswinta on the road. Pendengar, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di ruas jalur Kabupaten Semarang dan sekitarnya pada siang hari ini? Kami akan jumpai Kasat Lalu Lintas Polres Semarang, AKP Randy Johan Prastio. Elswinta on the road. Pak Randy, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini di sekitaran kawasan Semarang, Pak Randy? Baik, kami sekarang posisi berada di rest area 429A. Di sini kami menempatkan pos urai kepadatan lalu lintas dengan diawaki lebih dari 15 personil. Saat ini situasi arus lintas dari arah Semarang ke arah Surakarta terpantau ramai namun tetap lancar. Sementara kita berlakukan kontraflow dengan pola 31 dari jalur Ambon dan mengambil laju dari jalur Bandungnya dari KM 427 menuju ke KM 430. Situasi arus lintas walaupun padat tapi lancar, tidak ada ketersendatan apapun. Kecepatan masih konsisten di antara 30 sampai dengan 50 km per jam. Baik, kalau untuk jalur Jambu bagaimana Pak Randy? Itu kan beberapa titik yang memang menjadi salah satu yang diwaspadai Pak Randy. Oke. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang kita tahu, kita punya Simpang Bawen ya. Simpang Bawen merupakan simpang perpaduan yang dari arah utara atau Pantura maupun dari arah tol, ya dari arah utara, ketika menuju ke arah tengah, menuju ke selatan, akan mengefektifkan jalur Jambu. Jalur itu merupakan jalur yang dilalui oleh masyarakat yang dari arah Semarang menuju ke arah Magelang, menuju arah Temanggung, Wonosobo, maupun menuju ke arah Yogyakarta. Terpantau ramai, padat, sementara masih kita lakukan pemberlakuan juga kontraflow dengan pola 31 dan dari arah Kutang maupun dari arah Bawen menuju ke arah Ambarawa, kita semua gelontorkan masuk jalur lingkar Ambarawa dengan pola 31. Jadi kita optimalkan 3 lajur yang dari arah Bawen menuju ke arah Ambarawanya untuk mempercepat laju kendaraan yang akan memasuki atau menuju ke arah Magelangnya. Ya. Apakah memang saat ini sudah mulai ada arus balik sehingga diberlakukan kontraflow sehingga ada kepadatan yang terpantau, Pak Randy? Oke, ini kalau kami lihat dari plat nomornya ya. Untuk plat nomor plat B memang ada, tapi tidak dominan. Yang dominan adalah aktivitas lokal sebenarnya. Plat B, plat K, plat H, plat AD, plat AA. Jadi ini kalau kami lihat trennya itu lebih ke aktivitas lokal atau mudik lokal. Masyarakat dari kota Semarang, kota Surakarta, itu exit Bawen menuju ke keluarganya yang ada di sekitaran Wonosobo, Temanggung, dan lain sebagainya. Oke, masih situasi halal bihalal ya. Tapi bagaimana dengan untuk masyarakat yang berwisata saat ini, Pak? Di titik-titik wisata apakah memang juga sudah mulai padat, Pak Randy? Oke. Kami di sekitaran Bawen memang memiliki beberapa objek wisata yang cukup populer ya. Baik itu ada Taloka, kemudian Bandaran Cafe, Dusun Sumilir, Cafe Cimori, terus kemudian Eling Bening. Semua terpusat memang radius tidak jauh dari exit tol. Sekira ada 2 km dari exit tol lah maksimal. Kita sementara memberlakukan pos pengamanan per masing-masing titik tersebut. Jadi masing-masing titik tersebut perkuatan kita 6 personel polisi bersama dengan TNI dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengamanan di lokasi maupun untuk memperlancar kegiatan keluar dan masuk dari masing-masing objek wisata. Walaupun kadang juga terimbas rekayasa yang kita lakukan, sama tujuannya semuanya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas bagi masyarakat yang akan berkunjung ke wilayah Kabupaten Semarang khususnya di daerah Bawen. Berarti tidak sampai terjadi kepadatan di lokasi-lokasi wisata ya, Pak Randy ya? Tidak ada. Ini masih terpantau sebenarnya masyarakat masih silaturahmi ya. Jadi lebih ramai jalan daripada beberapa objek wisatanya. Oh, baik. Kalau untuk kendaraan arus mudik masih banyak yang terpantau menuju ke arah Solo, Jogja tidak, Pak? Atau saat ini sudah hanya aktivitas biasa? Yang plat B yang kita lihat masih ada. Kita identifikasi bagi mereka pemudik dari Jakarta kan hanya plat luar kota Semarang saja ya. Jadi plat B, terus kemudian ada plat Jawa Barat begitu, plat EF. Plat D, plat F itu memang masih terpantau ya, tapi 1212 tidak dominan ya. Dan justru plat nomor H dan plat nomor AD. Jadi aktivitas masyarakat kota Semarang yang berkunjung keluarganya di Solo maupun sebaliknya. Pak, kalau untuk arus balik begitu, apakah memang sudah mulai banyak, Pak? Oke, ini kita masih melaksanakan kegiatan rakor. Rakor yang diselenggarakan secara terpusat ya, kita mengikuti via Zoom. Kita masih mempersiapkan
terkait dengan arus balik tersebut, yang pasti kita dari kepolisian khususnya di Polres Semarang sudah sangat siap untuk bisa mengamankan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan balik ke kota arah Jakartanya seperti itu. Oh begitu. Nanti strateginya apakah tetap sama atau ada perbedaan untuk arus baliknya, Pak Randy? Kita mengikuti jadwal dari Korlantas ya. Kita melakukan one way disiapkan dari gate Kali Kangkung sampai dengan nanti gate Capek. Kita yang dari sini melakukan perimbangan. Tentunya situasional kebijakan apapun dari Direktorat Lalu Lintas kita akan tidak lanjuti. Pak Randy, kalau untuk evaluasi ketika arus mudik kemarin bagaimana Pak? Karena waktu hari Sabtu kalau tidak salah itu ada pendengar kami beberapa yang menyampaikan terjadi kemacetan di mulai Bawen dan juga sampai dengan Banyumanik gitu Pak. Ketika diberlakukan kontraflow sampai dengan Bawen Pak. Oke. Ya. Jadi kemarin kita memang sempat memperlakukan one way ya. One way itu kita lakukan dari Banyumanik sampai dengan Bawen. Juga jalur Bandung, jalurnya dari arah Surakarta, kita keluarkan exit Bawen dan mereka kita arahkan menggunakan jalur arteri. Memang antrian lumayan panjang ya. Kita sebenarnya prinsipnya pada rekayasa lalu lintas adalah berbagi arus, berbagi kepadatan. Ketika jalur tol dari arah Jakarta menuju arah Surabaya terpantau padat dan itu seterusnya arus mudik, maka akan kita prioritaskan. Sedangkan masyarakat yang dari arah Surakarta menuju arah Semarang yang terpantau tidak terlalu padat, kita akan arahkan ke jalan arteri. Pastinya akan timbul ketidaknyamanan dan kita mohon maaf sekali kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut. Namun itu kita lakukan untuk berbagi kepadatan dan berbagi beban yang di dalam tol maupun yang di luar tol, dalam artian yang di arteri tersebut. Kita berharap masyarakat tetap berhati-hati ya ketika berkendara. Saya yakin masyarakat sadar betul lah segala bentuk ketersendatan yang ada itu merupakan bagian dari dinamisnya kerja dari lalu lintas itu sendiri. Karena memang luar biasa beban dari jalan dan peningkatan aktivitas yang luar biasa. Arteri ketika itu juga padat Pak Randy ya. Dikabarkan banyak pendengar juga di sekitaran Bawen padat sekali itu Pak Randy. Coba agak dipelankan gimana? Ya, Pak Randy, kalau yang di jalur arteri sendiri ya yang di sekitaran Bawen, Ungaran begitu juga terpantau padat ketika itu, Pak Randy. Ya, jadi gini, kita ini kan kita punya jalur penyimpangan cukup panjang ya dari KM 425-800 itu sampai dengan sekitaran KM 460-an lah perbatasan dengan Boyolali. Jalur kita cukup panjang. Hanya saja kita ini memiliki kota Semarang yang aktivitasnya lumayan tinggi, Mas. Gitu loh. Ya, sifatnya kita adalah untuk melakukan penarikan arus secara maksimal untuk memberikan perimbangan dan relaksasi atas kendaraan-kendaraan yang melintas di dalam kota Semarang. Jalur dalam tol luar biasa, sehingga kita melakukan penarikan menggunakan jalur dari gate Banyumanik, kita maksimalkan, kita keluarkan di Bawen. Seperti itu. Jadi kita berbagi ruang yang cukup. Ketika aktivitas di dalam tol dalam kota meningkat dan mereka ternyata tujuannya adalah ke arah Surakarta, maka kita akan melakukan penarikan arus dengan berbagai pola, baik itu pola kontraflow 31 maupun pola one way 40. Seperti itu. Tujuannya hanya untuk memberikan relaksasi kepada kita dalam tol dalam kota dan untuk kenyamanan dari pemudik itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Ya, terakhir Pak, imbauan yang ingin sampaikan kepada para pengguna jalan Pak atau pemudik. Baik, kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini melaksanakan mudik, saya mohon untuk selalu hati-hati dalam berkendara. Persiapkan dengan baik ketika akan berangkat, baik itu BBM, cadangan BBM maupun makanan seperti itu. Kalau perlu obat-obatan, jika nggak perlu lagi singgah-singgah di rest area seperti itu. Yang kedua, andai kata sangat terpaksanya capek, silakan keluar exit dan beristirahat di tempat-tempat istirahat yang ada. Di exit banyak sekali rumah makan yang bisa digunakan untuk istirahat. Jadi arus mudik maupun arus balik harus disikapi dengan santai, disikapi dengan baik, bisa dinikmati itu perjalanan sehingga bisa menghindarkan dari segala potensi gangguan baik kecelakaan maupun gangguan-gangguan yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Randy atas waktunya. Semoga berjalan dengan lancar untuk operasi arus baliknya nanti juga Pak Randy. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Dengan El Cinta semua. Terima kasih banyak.
hari ini. Selamat siang. Demikian mendengar Kasat Lantas Polres Semarang AKP Randy Johan Prastio. Elshinta News and Talk. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. Elshinta News and Talk.